antara realitas dan imajinasi, bainal haqiqati wal khayal. Bismillahirrahmanirrahim. Salam sejahtera untuk semua. Kita insyaAllah akan melanjutkan tentang topik kita, yaitu Hadrami atau masyarakat Hadrami di Indonesia, dan kita insyaAllah akan melanjutkan pembicaraan yang kemarin. Jadi mengenai penyebaran Islam di Indonesia, dapat dikatakan bahwa ada orang pribumi Indonesia juga yang mempunyai peranan yang sangat positif dengan penyebaran Islam di Indonesia. Bukan hanya orang asing. Mungkin selama ini banyak orang yang memahami atau mengerti bahwa Islam itu disebar di Indonesia oleh orang asing, baik dari Persia, dari India, dari Hadramaut, atau dari tempat-tempat yang lain. Ada dua orang yang penting sekali pribumi yang mempunyai peran untuk menyebarkan Islam di Indonesia. Marilah kita melihat mereka itu siapa. Abdul Samad Al-Palimbani dan Muhammad Arshad Al-Banjari were also instrumental to the development of an indigenous Islamic education system in Indonesia in terms of both institutions and curriculum formation. The vehicle through which this curriculum was transmitted is what the Javanese call pesantren, and the Malays refer to as pondok. Muhammad Arshad Al-Banjari and his Bugis colleague Abdul Wahab Al-Bugisi may have been inspired by the founders' acquaintance with the Madrasa of Cairo during their study in Egypt. Kedua orang tersebut, Banjari wal Bugisi, karena mereka pernah belajar atau melanjutkan studinya di Kairo, mereka juga terpengaruh oleh sistem madrasah yang digunakan di Kairo pada waktu itu. Mereka datang dan menyebarkan Islam melalui kurikulum yang mereka adoptasi dari kurikulum madrasah yang ada di Kairo. Sudah jelas ini menambah khazanah orang-orang yang menyebarkan Islam di Indonesia, di antaranya juga selain orang asing juga orang pribumi, dan kita harus mencatat ini. Jadi orang Indonesia juga mempunyai peranan cukup signifikan dalam penyebaran Islam di Indonesia, dan ini poin yang sangat positif. Lalu hubungan Al-Banjari dan kawannya memang terkait dengan gerakan yang pernah terjadi di akhir abad 19 dan permulaan abad
ke-20, yaitu gerakan An-Nahdah Al-Islamiyah. An-Nahdah itu artinya kebangkitan kembali atau renaissance. Gerakan itu dipimpin oleh ada beberapa tokoh, di antaranya adalah Jamaluddin Al-Afghani, Muhammad Abdu, Abdul Rahman Al-Kawakibi, Rashid Ridha, Rufa'a Rafi' Al-Tahtawi. Ini dapat dikatakan tokoh-tokoh yang memimpin gerak An-Nahdah atau kebangkitan kembali Islam. Mereka itu melihat bahwa dunia Islam bagi mereka pada waktu itu sangat terbelakang dan perlu gerakan yang menghidupkan kembali Islam sebagai agama yang dapat dikatakan agama memajukan orang Islam. Jadi gerakan itu memang penting. Akan tetapi ada yang menyatakan gerakan An-Nahdah atau kebangkitan kembali Islam itu gagal. Jadi kenapa gagal? Karena sebagian dari peneliti atau pengkritik menyatakan bahwa soal Ahlus Sunnah wal Jamaah, apalagi juga peranan Syafi'i dalam fikihnya itu memang lebih kuat daripada pikiran mereka yang dapat dikatakan baru. Jadi gerakan mereka tidak begitu mempengaruhi banyak penduduk orang Islam, karena yang paling kuat adalah bukan gerakan akan tetapi mazhab keempat imam, dan juga pikiran Ahlus Sunnah wal Jamaah itu sangat mengakar pada umat Islam. Jadi untuk menerima pikiran-pikiran atau kebangkitan kembali Islam itu memang memerlukan persediaan yang tersendiri, dan pada waktu itu tidak ada. Jadi pikiran-pikiran tokoh kebangkitan kembali Islam itu juga mempengaruhi kedua tokoh orang Indonesia yang pernah belajar di Mesir. Marilah kita lihat peranan kedua pemuda Indonesia tersebut. Although Lafan questions whether copies of Al-Afghani and Abdu short-lived Parisian journal Al-Urwatul Wuthqa. Jadi seorang peneliti bernama Lafan mempertanyakan apakah ada kopi dari majalah atau koran yang pernah dibuat oleh Jamaluddin Al-Afghani yang berjudul Al-Urwatul Wuthqa yang terbit pada 1884 ever reach a Southeast Asian Muslim audience. Dia menyatakan Al-Urwatul Wuthqa itu belum pernah ke tangan orang di Asia Tenggara, apalagi orang Islam. It is format and that of the most important organ of Qadian reformism, Rashid Rida Al-Manar, established in 1899, stimulate aspirations among Southeast Muslim intellectuals to emulate this publication. Akan tetapi ada juga pencobaan untuk meniru cara Al-Urwatul Wuthqa, yaitu dalam terbitan majalah yang bernama Al-Manar
yang diterbitkan oleh atau yang dibuat oleh seorang juga tokoh reformis yaitu Rashid Ridha yang terbit pada 1898. Jadi Al-Urwah Al-Wusqa itu sendiri tidak sampai ke Muslim atau Muslim intelektual di Asia Tenggara, akan tetapi ada majalah-majalah atau koran-koran sejenis, di antaranya adalah Al-Manar yang dibuat oleh seorang tokoh reformis Rashid Ridha. However, the gateway this created for Muhammad Abdu ideas and later for those of Rashid Ridha as well was not in the Minangkabau atau Palembang or anywhere else in what is now Indonesia, but in Singapore. Ulama, intellect, religious scholars who were literate in modern scientific knowledge. Akan tetapi alangkah jeleknya perkembangan seperti itu, yaitu misalnya terbitnya Al-Manar dan wujudnya juga Muslim intellect di Asia Tenggara, jadi bukan terjadi di Indonesia, melainkan di mana? Di Singapura, yaitu negara tetangga Indonesia. Coba bayangkan kalau gerakan seperti itu terjadi di Indonesia pada waktu itu. Coba bayangkan bagaimana kita bisa melihat perkembangan Islam di Indonesia. Barangkali bisa saja kita tidak akan melihat gerakan-gerakan terorisme atau seruan-seruan untuk revolusi akhlak atau lain-lain sebagainya. Jadi memang alangkah buruknya perkembangan intelektualitas Islam itu pertama kali terjadi di Singapura, bukan di Indonesia. Melainkan di Indonesia itu dapat dikatakan Islam yang tradisional sekali. Jadi belum pernah disentuh oleh gerakan kebangkitan kembali Islam yang pernah terjadi di wilayah Timur Tengah, dan gerakan tersebut tidak berkembang karena beberapa alasan, diantaranya adalah gerakan Ahlus Sunnah Jamaah lebih kuat dan lebih mengakar di masyarakat Islam di seluruh dunia, bukan hanya di Indonesia. Lalu peranan Hadrami perantau, kita akan melihat juga peran Hadrami perantau di Indonesia, bukan hanya di Indonesia, akan tetapi di tempat-tempat yang lain. Sebagaimana tadi atau di episode yang lalu saya menyatakan bahwa video-video ini tidak anti masyarakat Hadrami pada umumnya, karena di antara mereka ada juga yang berperan sangat positif, dan karena mereka berbaur dengan masyarakat setempat, dan keberhasilan beberapa dari masyarakat Hadrami di negara-negara yang mereka tuju memang karena mereka bekerja keras. Jadi biasanya kalau orang itu asing datang ke negara yang bukan negaranya, dia akan merasa dirinya harus bekerja keras untuk membuktikan bahwa memang dia mampu untuk melaksanakan sesuatu. Dan ini yang terjadi terhadap masyarakat Hadrami di seluruh dunia, bukan hanya di Indonesia. Marilah kita lihat mereka itu siapa saja. Ini Hadrami
perantauan di Indonesia dan di tempat yang lain. Kalau lihat ini yang pertama, beliau adalah bernama Najib Al-Attas. Ini seorang scholars, seorang ilmuwan dan orang juga jurnalis di Singapura. Dia seorangnya cukup terkenal. Ada juga Hamid Al-Kathiri. Hamid Al-Kathiri mungkin orang Indonesia sudah mengerti. Beliau adalah pernah menjadi menteri di Indonesia dan beliau juga pernah menjadi ketua Partai Nasional Sosialis di Indonesia. Hamid Al-Kathiri, dan beliau juga mempunyai peranan yang cukup bagus karena dia ingin mengajak bangsa-bangsa Arab di tempat yang lain, terutama di Tunisia, untuk melawan Barat. Jadi dia cukup andal dalam hal seperti itu. Yang ini adalah Ali Al-Attas. Ali Al-Attas mungkin Anda juga di Indonesia mengerti bahwa beliau pernah menjadi wazir kharijiyah, jadi foreign minister. Jadi ini juga orangnya terkenal. Jadi tidak usah kita bicara banyak tentang beliau karena sudah dikenal. Ini adalah Mar'i Al-Kathiri. Mar'i Al-Kathiri ini mungkin orang Indonesia banyak yang nggak tahu, tapi saya sendiri sudah tahu karena waktu saya di Timur Leste, beliau menjadi Perdana Menteri. Jadi ini dari keluarga Al-Kathiri yang mungkin dalam segi sejarah Anda banyak mengetahui tentangnya. Akan tetapi ini Mar'i Al-Kathiri pernah menjadi Perdana Menteri di Timur Leste pada tahun 2000-an. Waktu saya di sana bekerja sebagai penerjemah di Timur Leste. Ini adalah Najib Balala. Ini dari Kenya. Ini juga menjadi menteri di Kenya. Ini cukup jelas beliau-beliau ini masyarakat Hadrami, perantau Hadrami yang sukses dalam profesinya di negara-negara yang mereka diami. Dan kita perlu juga salut bagi mereka karena mempunyai peranan yang cukup significance yang menentukan bahwa masyarakat Hadrami tanpa gelar Sayyid, tanpa gelar Habib, tanpa gelar Syekh bisa berbuat sesuatu yang sangat positif. Jadi tidak hanya soal afiliasi ke etnis atau afiliasi ke agama. Jadi orangnya dengan pekerjaannya bisa menjadi sangat efektif. Jadi kita sekali lagi salut beliau-beliau ini karena mereka betul-betul mempunyai peranan yang membanggakan masyarakat Hadrami dimanapun. Lalu juga pihak yang lain juga, bukan hanya ini kan dalam segi politik. Dalam segi politik memang masyarakat Hadrami cukup handal. Jadi peranan Hamid Al-Kathiri, Al-Attas, dan di Indonesia juga ada banyak, misalnya Muhammad Mar'i, Bawazir, pernah ada yang menjadi Menteri Keuangan. Mungkin masyarakat Indonesia cukup mengerti tentang hal seperti itu dan kita tidak banyak bicara tentangnya. Akan tetapi juga selain bidang ekonomi, bidang politik, mereka juga tanpa gelar Sayyid, tanpa Habib, tanpa Syekh juga bisa menjadi tokoh-tokoh yang sangat dicintai orang.
Di antaranya adalah bidang seni. Marilah kita melihat siapa mereka yang jadi unggul dalam bidang seni di Indonesia, seni dan jurnalisme. Mereka itu siapa? Lihat ini, yang pertama ini adalah Najwa Shihab. Najwa Shihab adalah putri anak yang terkenal, seorang scholar terkenal ya adalah Quraisy Shihab. Najwa ini menjadi jurnalis yang cukup handal dan cukup sukses. Dia tidak menggunakan gelar Habib, tidak menggunakan gelar Said dan lain-lain sebagainya. Dia cukup dengan pekerjaannya saja dia jadi terkenal dan juga jadi inspiratif untuk beberapa orang. Juga ada Ahmad Albar. Ahmad Albar itu seorang pemusik, jadi rock. Juga terkenal pada 80-an atau 90-an. Jadi orangnya cukup terkenal dan juga berperan dalam perjalanan musik di Indonesia tanpa menggunakan gelar etnis atau gelar agama. Juga Muhsin Al-Attas. Muhsin Al-Attas itu dangdut. Mungkin orang yang 90-an mengerti Muhsin Al-Attas bahwa dia menjadi penyanyi dangdut yang cukup terkenal dan cukup sukses. Ada juga Camelia Malik, kalau saya nggak salah pernah dijuluki Ratu Goyang sebelum siapa namanya itu yang akhir-akhir ini namanya Innu Daratista. Sebelumnya memang ada seorang pedangdut yang bernama Camelia Malik, yaitu saudaranya Ahmad Albar, menjadi seorang penyanyi yang terkenal tanpa penggunaan gelar-gelar yang tadi saya sebutkan. Jadi ini memang semuanya kita harus salut. Jadi bisa kan di antara masyarakat Hadrami ada yang memang jadi jika kalau berbaur dengan masyarakat setempat tanpa memisahkan diri, Anda bisa menjadi orang terkenal, bisa juga tidak mengkaitkan diri dengan gelar-gelar seperti Habib, Said dan lain-lainnya, bisa menjadi sangat positif dan bermanfaat. Hadrami juga ada dua kelompok. Ada dua kelompok. Ada kelompok yang berbaur dengan masyarakat setempat, ada kelompok yang memisahkan diri, ada kelompok. Jadi menjadikan agama salah satu faktor untuk membuat mereka kelihatannya istimewa. Jadi antara realitas dan imajinasi, bain al-haqiqati wal khayal.